Shalom adik-adik di rumah, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Coba kita ingat-ingat betapa baiknya Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021 kemarin. Kita boleh diizinkan sehat, kita boleh diizinkan sekolah kembali, bertemu kembali bersama teman dan guru kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Awali dengan doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari hari ke hari di tahun 2021 yang lalu. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami boleh mengikuti setiap ibadah sekolah minggu meskipun kami mengikutinya dengan online. Tuhan, kiranya apa yang Engkau sebar lewat guru-guru sekolah minggu boleh kami hayati, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jika kami akan mulai ibadah
hari ini. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amin. Baik kepada kita. Diberikan matahari, kita diberikan udara yang segar, kita diberikan kesehatan, kita diberikan pakaian yang layak. Itu semua karena Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang sangat baik kepada kita. Kita nyanyikan lagu God is so good. Allah itu sungguh baik. Dia selalu menepati janjinya. Seperti janji Tuhan akan menyertai kita setiap hari. Kita nyanyikan lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Adik-adik semua duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan berubah. Amin. Yang setuju, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Kita lompat. Tak akan beranjak, tak akan Sebelah kiri bergoyang. ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dari awal. Dengan lebih sukacita. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit Bergoyang. bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sebelah kanan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sorakan Yesus dahsyat. Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Sekarang kita memasuki tahun yang baru. Ayo, ada sukacita? Puji Tuhan. Betul, kita masa
lagi gelisah karena ada varian baru COVID. Tapi itu tidak mengurangi sukacita di hati kita. Karena apa? Kita percaya janji-janji Tuhan membawa kebaikan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memasuki tahun yang baru. Kami percaya di tahun baru ini janji-janji Tuhan membawa kebaikan dalam hidup kami. Kami sambut cerita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Sekali lagi temanya tentang apa? Janji Tuhan membawa kebaikan. Jadi di tahun yang baru ini, imani janji-janji Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Hei, ada sepasang suami istri bersama seorang bayi. Mau dibawa kemana ya? Mau dibawa ke bait suci, ke bait Allah, untuk melakukan penyerahan ke Allah. Ya, di dalam tradisi Yahudi, anak yang baru lahir dibawa untuk diserahkan kepada Allah. Siapa sih bayi ini? Ayo, ada yang tahu? Kan kita baru merayakannya kemarin. Siapa? Ya adalah bayi Yesus. Yesus kan kita sudah rayakan kelahirannya kemarin. Nah, hari ini berbicara tentang Simeon dan Tuhan Yesus. Ini dia. Ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah, di sana ada seorang yang sedang menantikan janji Allah. Siapa dia? Dia bernama Bapak Simeon. Bapak Simeon ini berkata, Tuhan, dia ingin melihat Sang Mesias sebelum ia mati. Dan Tuhan berkata, betul Simeon, engkau akan melihat Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu sebelum engkau mati. Dan benar tidak apa yang Tuhan katakan? Benar. Ketika Maria membawa bayi Yesus ke dalam bait suci, ia bertemu dengan Bapak Simeon. Wow, betapa bahagianya Bapak Simeon menggendong bayi Yesus, karena dia tahu Tuhan berkata, ini loh yang aku janjikan, bahwa engkau akan melihat Sang Mesias itu sebelum engkau mati. Puji Tuhan. Ketika Simeon tahu, dia pun memberitahukannya kepada orang tuanya, kepada Maria, bahwa ini adalah Mesias, bayi ini adalah Sang Juru Selamat. Dia nanti yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Bayi Yesus ini, bayi Yesus juga ketika nanti dia dewasa, ia akan disalib, dia akan menanggung dosa manusia. Namun ingat, dia pun akan bangkit dan akan menjadi Sang Juru Selamat kita semua. Janji Tuhan tergenapi tidak tergenapi. Apa yang Tuhan janjikan kepada Simeon digenapi. Dia melihat Sang Juru Selamat di masa tuanya sebelum ajal menjemputnya. Haleluya, janji Tuhan ya dan amin. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana rasanya kalau kita sedang menunggu sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang membuat kadang kita sedih? Apa yang kita tunggu ini terjadi tidak ya? Apa yang kita harapkan terjadi tidak ya? Adik-adik, di tahun baru ini
Apa yang adik-adik inginkan? Menunggu apa? Sebentar lagi akan masuk sekolah. Nah, kita berharap bahwa sekolah kita akan berjalan dengan baik. Kita juga sekolah minggu masih online. Kita berharap pandemi nanti akan bisa berakhir. Kita bisa hidup dengan lebih baik lagi. Kita bisa hidup sehat. Adik-adik sudah bisa sekolah minggu juga tatap muka. Bisa kemana-mana berlibur dengan orang tua. Tapi kita tidak tahu benar tidak. Karena kita masih menunggu. Menunggu itu tidak enak ya adik-adik. Nah, adik-adik juga pernah ada yang berjanji. Mungkin temanmu bilang, nanti saya akan bawakan kamu permen. Tapi temanmu lupa. Kamu pasti sedih. Kamu pasti sebel. Mungkin juga orang tua, papa mama berjanji membelikan kado di tahun baru ini, tapi lupa. Ya mungkin karena ada sesuatu yang perlu untuk dibelikan yang lain. Misalnya adik-adik harus beli untuk keperluan sekolah, jadi untuk beli kado yang lain ditunda dulu. Nah, itulah kita manusia adik-adik. Kadang kalau teman kita, orang tua kita berjanji, kadangkala memang tidak bisa ditepati karena ada beberapa hal yang lebih penting mungkin, atau mungkin sesuatu yang sulit untuk ditepati. Karena kita manusia terbatas. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Jikalau Ia berjanji, pasti akan ditepati. Janjinya pasti akan digenapi. Seperti yang tadi kita lihat, janji Tuhan kepada Bapak Simeon tergenapi, tergenapi. Nah, ini dia janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Dan apa tadi judul tema kita? Membawa kebaikan buat kita semua. Kalau itu janji dari Tuhan. Nah, ingat bahwa apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, pengharapan-pengharapan kita di dalam Tuhan pasti akan terpenuhi karena Yesus selalu setia bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Di tahun 2022 ini kita percaya janji-janji Tuhan membawa kebaikan bagi kita semua. Ayo katakan bahwa di tahun 2022 ini kita percaya janji-janji Tuhan membawa kebaikan. Amin. Sekarang kita akan baca ayat hafalan kita. Ayo buka Alkitabnya dari Yosua 21 ayat 45f. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, semuanya terpenuhi. Sekali lagi yuk. Yosua 21 ayat 45b. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, semuanya apa? Terpenuhi. Amin. Sekarang kita menutup cerita firman Tuhan kita dengan kita berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Tahun Baru. Adik-adik selalu percaya janji Tuhan membawa kebaikan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat menitipkan amplop persembahan di amplop putih yang bertuliskan Komisi Anak atau Komisi Sekolah Minggu. Bisa dititipkan ke orang tua yang mengikuti ibadah umum ataupun melalui guru-guru sekolah minggu yang terdekat di rumah kalian. Kita nyanyikan lagu Kasih Tuhan Amat Indahlah. Menaikkan doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Janji-Mu selalu menyertai kami. Tuhan, ini kami membawakan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu saja di bumi ini. Kiranya Engkau terima pemberian kami yang dengan tulus kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik untuk menutup kebaktian kita saat ini. Bagiku ditunjukkan
kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, jika sebentar kami akan undur diri dari hadapan-Mu, kiranya kami tetap setia mengikuti Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2022 nanti. Tapi kami percaya janji-Mu selalu menyertai kami sepanjang hari, sepanjang tahun, masa demi masa. Kami mau serahkan hari-hari kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan berkati.